Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para bapak jamaah Masjid Al-Kautsar, pengurus kalih jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah dina dengan ayeuna orang tiasa tepang deui dina kajian kitab Al-Azkar. Kajian kitab Al-Azkar ieu hiji ngabingbing urang tina sagala kegiatan aktivitas anu sifatna rutinitas tikawit kamari orang tos ngebahas tentang zikir anu mana zikir ieu teh tidak ada kaitan waktu dan tempat, dimana zikir di luar aktivitas kegiatan waktu dan tempat ieu ngabimbing orang sadayana kanggo terus berusaha untuk senantiasa orang emut ke Allah Subhanahu wa taala. Emut ke Allah Subhanahu wa taala paling tidak dengan zikir-zikir yang sudah terwarid, yang sudah datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, kita sudah menyelesaikan bab terkait tentang ucapan atau doa ketika kita akan dan sesudah tidur. Makanya doa nu kamari atos didugikeun aya sababaraha hiji hadis, salah sahiji tina 5 hadis ieu aya 2 hadis anu kirang kuat. Nabi nyaurkeun tina saatosna kulem teh kahiji naon Pak doa sudah tidur Pak? Alhamdulillahi ladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hartoskeun Pak. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Terus. Menghidupkan setelah mematikan, kami terus. Kepadanya kami kembali. Satu, doa itu fahami, yakini bahwa ketika Bapak membaca doa itu satu relasi hidup kita di dunia kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dimatikan, kan? Matikan. Kemudian relasi kedua adalah wa ilaihin nusyur. Jantan Bapak teh sadari bahwa Bapak akan dibangkitkan. Ya, akan dibangkitkan. Kedua, Pak sing emut, tidur itu apa definisi tidur? Tidur mati. Tidur mati. Tidur itu mati. Ada lagi? Apa definisi tidur? Istirahat. Ayo, apakah cukup dengan 2 kata itu? Tidur adalah mati, tidur adalah istirahat. Cukup tidak? Tidak. Hari Bapak sok tidur tara. Ya? Untuk menyehatkan badan. 2 fungsi kita. Tilunya. Ibu sok tidur. Hari tadi teh tidur. Tidur tenan Pak, Bu. Jadi terkadang kita tidur tidak tahu definisi tidur. Jadi gimana Pak? Satu, tidur itu dari sisi fisiologis. Fisiologis itu satu, menurunnya kesadaran. Ya, kesadaran. Bapak ayeuna sadar tuh Pak? Upama di persentase Bapak sadarnya seberapa persen? 100-nya. Mata bengras, pangdangu jelas tuh Pak? Jelasnya. Sadar kan? Kedua, tidur itu penurunan suhu tubuh. Ya. Jadi tubuh itu turun. Kedua, penurunan tekanan darah. Nah, itu dari sisi psikologis. Jadi Bapak hari ini
kegiatan tidur Bapak hanya pada sisi itu. Ya, penurunan kesadaran, penurunan tekanan darah, penurunan suhu tubuh. Sok bapaknya ayana anu tadi kulem tekanan darah Bapak naik tiasa kulem tuh. Tiasa kulem tuh. Tiasa Pak. Kan naik Pak. Ya. Jadi tataran itu yang sering kali manusia dari sisi sebetulnya dari sisi ilmiah itu tidak ada, hanya pada sisi rutinitas biasa. Makanya Nabi memberikan sesuatu hal rutinitas kita, sok rutinitas teh atuh cik disadari gitu kan. Disadari kemudian difahami bahwa itu teh ketika kita memahami hal itu kita akan mendapatkan suatu keimanan di sana. Jadi iman teh sanes bab tentang sholat saja. Jadi keimanan itu adalah ada di rutinitas. Makanya ketika Bapak tidur, ya kenapa kata Nabi, jika engkau marah, ya jika engkau marah maka duduk, ya duduk. Kemudian jika engkau masih marah maka berbaringlah. Ketiga, jika engkau masih marah maka ambil wudhu, ya karena setan itu dari api dan api kalah dengan air. Nah, pertarusannya fokusnya ada di sana Pak, ada di tidur. Jadi memang benar kata Nabi, kenapa ketika orang marah tidur? Untuk satu menurunkan tekanan darah, dua menurunkan suhu tubuh, yang ketiga paling tidak kita menurunkan kesadaran, emosi di sana. Makanya benar kata Nabi, cik Nabi belajar tentang psikologi fisiologis, ada psikologi, ada fisio terhadap fisik Pak. Makanya yang tadi benar untuk menyehatkan. Jadi ketika tidur, maka ketika saya mencoba mencari di tempat tidur, maka benar Pak, di Quran surat 2 ayat 255, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalimat itu saja sudah bisa memberikan keimanan. Allah itu la ilaha, tidak ada Tuhan illa huwa kecuali Allah. Al hayyu al qayyum, Allah lah yang maha hidup dan terus mengurus kehidupan kita. Janten ngurusna urang teh terkadang dari tidur tidak terasa kita sedang diurus oleh Allah. Makanya ketika tidur itu fungsi tubuh kita sedang diperbaiki jaringan. Jadi orang hidup teh Pak ngarusak jaringan Pak. Tuang sembarangan ngarusak tuh Pak tubuh. Rusak Pak. Jadi makanan yang kita makan hanya makanan yang sesuatu yang kita inginkan, tanpa tidak ada tahu porsi. Ya kena Badan Gizi Nasional ya. Ya. Berapa porsi nasi yang harus kita makan setiap hari, kolesterolnya berapa, kemudian lemaknya berapa, ya lemaknya berapa. Jadi kalau takaran tentang kolesterol, lemak, kemudian zat-zat besi, kalau kita tidak tahu bagaimana porsi tubuh membutuhkan, bakal gitu ya Pak. Makanya kenapa usia sepuh itu daratang penyawatnya banyak, daratang penyawat. Karena kemungkinan dari sana Pak. Nah, makanya dengan tidur menyehatkan tubuh. Tidur itu yang paling penting ada di organ tubuh namanya jantung, paru-paru. Makanya ketika malam itu Pak, istirahat yang paling baik itu adalah malam. Jadi malam itu jangan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak ada aktivitas di luar untuk istirahat. Kenapa? Karena di jam-jam tertentu mulai dengan jam 11 sampai dengan jam 3 itu ada detox yang mengurangkan racun situ. Liver, jantung, paru-paru ya. Makanya dengan tidur berbaring begini, bahkan Nabi mencontohkan tidur teh ulah nang karak pisan itu, yang gigir, gitu kan? Yang gigir, miring kanan, lambung di atas kan? Kan lambung teh di sebelah kiri, berarti umpamanya yang gigir berarti di atasnya, di atas. Bapak gaduh lambung. Pilih terang lambung paling mana, kanan kiri Pak? Bu? Kiri Pak, kiri. Ya di kiri. Makanya
ini adalah bentuk bahwasanya Allah teh Rahman Rahim ka orang tina bentuk tidur. Makanya Nabi duka tah nabinya iraha belajar tentang iya nya, tetapi ya itu tadi Nabi dibimbing oleh wahyu. Makanya pantaslah seseorang berkata ketika bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, baik sekedap kita menuju pengulangannya. Nu kadua atau sekap sakitu Pak doana? Adi nu kamari saur Imam Nawawi adi. Saur Imam Nawawi teraskeun tina aosan setelah tidur kata Nabi, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dzikrihi. Hafal Pak? Kok beda artoskeun nya bilih belum naon teh harusna. Alhamdulillahilladzi. Setelah alhamdulillahilladzi ahyana teraskeun doa anakku ya. Segala puji bagi Allah alladzi radda alayya ruhi, yang telah mengembalikan ruh kepadaku. Ya, besi bapak teh kolam terus ruhna ka mana ieu teh? Ya, ku Allah diuihkeun di ruhna. Ya, janten bag-bagan ruh tos jelasnya tina Quran surat naon tah? Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Ya, eta duka surat naon tah? Aya nu ngecek akiki biasa nu sok ngecek Pak. Ya, sok ngecek ya biasanya sok ngecek. Jadi ruh itu urusan Allah. Tidak ada suatu pengetahuan kita tentang ruh. Jangan bab ruh mah Pak ulah dibahas Pak. Karena bukan kapasitas kita. Ya bukan kapasitas kita. Dan bab ruh mah tos rengse saur Nabi ketika Nabi ditanya oleh kaum kafir Quraisy, wahai Nabi, ada orang-orang kafir Quraisy itu bertanya kepadamu tentang ruh. Cik kunten-kunten kumaha ta awlaranana. Saur Nabi, kulir ruh. Carioskeun upami aya nyaros tentang ruh teh, kulir ruh min amri rabbi, urusan Rob. Urusan Robku, Tuhanku. Min amri rabbi. Di dia teh terasana teh pengetahuan tentangmu tentang ruh illa qalila, sedikit. Bahkan tidak tahu malah. La ya'lamuha illa rabbi. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Nah, alhamdulillahilladzi radda alayya. Saatos alhamdulillahilladzi ahyana teraskeun saur Nabi. Atur nuhun ya Allah tos nguwihkeun deui ruh abdi gitu. Bahasa nama. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi. Dan ya Allah, terima kasih segala puji bagimu yang telah menyehatkan kembali tubuhku. Tadi Bapak yang karaos kulum Pak? Bangun tidur yang karaos teh? Aya? Ayanya sedik-sedik ayanya. Aya ari dominanan anu karaos anu teu karaos. Nu teu karaosnya dominananya paling anu karaos nama paling cangkeng. Ya, ya. Nah, tapi secara keseluruhan sehat gak Pak? Aman kan? Sumping na bapak dia sehat? Lara sehat itu? Sehat Pak. Ya, sehat. Makanya Pak, jadikan aktivitas berkumpul ini menjadi bagian menyehatkan tubuh. Biasa Pak? Cik kan biasa tuh. Bapak sumping kiri kanan ayeuna bisa menyehatkan tubuh tidak? Bisa Pak. Bisa Pak. Satu, kenapa kata Nabi sing sering-sering diajar, sing sering-sering banyak tarabul ilmi? Karena satu, ketika Bapak bergaul dengan jamaah kiri kanan, kan ada tegur sapa Pak. Pak Damang, cik kumaha. Ada suatu beban yang tersampaikan secara psikologi. Ya, ada satu beban yang tersampaikan. Makanya ketika kita berkumpul, ternyata kata Nabi itu bagian wasilah untuk menyehatkan tubuh. Ternyata sehat itu dari dia, ternyata Pak. Ini itu dia Pak, emutan. Jadi seueur emutan, satu kita terkadang khawatir risau sesuatu yang belum ada, tetapi kita melewatkan sesuatu yang ada. Ya, nutus ayatnya kadang tidak difikirkan oleh kita. Kita itu merisaukan sesuatu yang belum ada.
Makanya ripuh Pak pememutan gitu. Ya, ripuh Pak. Makanya Bapak tidak sehat. Mes-mes migrain, Om. Ya, migrain tuh biasa nu kiri nu kanan, Om. Kanan kiri? Kanannya. Ya, kebanyakan migrain antara kanan dan kiri, tapi dominan kiri, Pak. Ya, otak kiri biasanya. Karena apa fungsinya ku Allah tadi bebankan di otak kiri. Ya, makanya sok migrain, mes-mes naon obat migrain, Pak. Rupi-rupinya. Itu makanya Pak terkadang ngagaluh obat migrain, Pak. Sumping we ka masjid, Pak. Ya, sumping ka masjid, coba ngobrol, Pak. Usahakan ngobrol tegur sapa dengan jemaah. Itu bagian untuk meringankan, ya, meringankan. Wa'afani fi jasadi. Kemudian wa adzina li bidzikrihi. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah mengizinkan aku bangunku untuk berzikir kembali kepadanya, gitu. Cik kendangan tas hafal kan? Orang hafal kena ini Pak. Ikuti Pak. Alhamdulillahilladzi. Ulangi 2 kali. 1 2 hafal. Radda alayya ruhi. 3 kali Pak. 2 3 hijikeun alhamdulillah. 3 kali Pak. 2 3 radda alayya ruhi. Bapak-bapak, ibu-ibu, ruhi wa'afani 3 kali. 2 3 fi jasadi 3 kali. 2 3 hijikeun Pak wa'afani 3 kali. 2 3 hijikeun Pak alhamdulillah. Laya ruhi fi jasadi wa afani fi jasadi. Teruskan Pak. Wa adzina li 3 kali. 2 3 bizikrihi 3 kali. 2 3 hijikeun Pak. Wa adzina li bizikrihi 3 kali. Bizikrihi 2 bizikrihi 3 hijikeun Pak lalaunan 3 alhamdulillazi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzina li bizikrihi widan alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzina li bizikrihi. Sakali deh Pak. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzina li bizikrihi. Bapak-bapak sadayana. Alhamdulillahilladzi radda alayya fi jasadi wa adzina li bizikrihi. Ibu-ibu, alhamdulillah radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzina li bizikrihi. Aya upami kana fungsi sareng tujuan Pak fokuskan ketika Bapak hidup kembali, ketika Bapak bangun kembali. 1 yang tadi berterima kasih kepada Allah sudah dikembalikan ruh kepada jasad. Berterima kasih kepada Allah bahwa jasad kita dalam keadaan sehat.
dan berterima kasih kepada Allah, bisa kembali zikir. Oh, ya. Ulah kamana emutan, karena abdi satu memukuskan tujuan pengajian kita itu kita berfokus untuk menyiapkan bekal. Ari nyiapkan bekal teh di mana ngawitanana tina rutinitas. Orangnya, orang teh kajian ieu nuju nyiapkan bekal. Bekal orang tuh sabaraha juta, Ibu? Bapak tuh sabaraha miliar, Pak? Bekal, Pak? Ya, makanya kata Allah, misteri kematian 3. Misteri kematian 3. Hiji naon, Pak? Hiji waktu, 2 tempat, 3 cara. Pak? Waktu, 2 tempat, 3. Bapak tos nangtoskeun waktuna iraha? Teu terang. Bapak tos nangtoskeun tempat Bapak di mana? Duka. Bapak tos tangtoskeun carana kumaha? Wallah. Makanya waktu, tempat, cara akan bisa terjawab dengan rutinitas. Upami rutinitas Bapak dari awal sehari ini, upami rutinitas bangun tidur hanya membangunkan fisiologi tubuh saja, tidak ada satu relasi hidup kita untuk dikembalikan kepada Allah, maka gitu weh. Sedangkan kata Nabi, seseorang meninggal sesuai dengan kebiasaan dan dibangunkan dengan kebiasaan terakhir itu. Gini ya, fokus kita kajian adalah sedang mempersiapkan. Makanya persiapkan kegiatan yang bangun tidur kita itu, amankan Pak, selamatkan. Ya, kantos didugikeun, Pak, selamatkan Pak amal kita, Pak. Yang tidak bisa menyelamatkan adalah kita. Selain kita tidak bisa. Makanya amankan Pak, sholat orang amankan Pak. Kade Pak. Orang lain jangan sampai tahu. Bermedia sosial pun jangan sampai tahu. Ya, bermedia sosial. Makanya amankan Pak, sholat, zakat, saum, haji, amankan lah Pak. Ternyata manu inti Pak. Tetapi yang paling inti sholat. Ya, yang paling inti sholat. Sholat benar kata Nabi, kasadena benar. Buya Hamka mengatakan amal itu 0, tetapi ada angka 1, sholat. Jika amal itu banyak, ya banyak, maka tidak ada sholat. Apa artinya? 0 daya. Sabaraha nilainya? 0 gitu Pak. Ya, maka ketika sholatnya benar, angka 1 menyelamatkan dari pondasi banyak 0 atau amal-amal yang kita kerjakan. Itu ya. Nah, kedua, mempersiapkan kehidupan kita setelah kehidupan kita yang nantinya satu, yang terdekat adalah sakaratul maut kan. Sakaratul maut itu sakarat dari kata sukaro, ya, la taqrabus sholata wa antum sukaro. Janganlah engkau mendekati salat, ya, wa antum sukaro, dalam keadaan mabuk. Bab tentang mabuk, sahur Allah, tidak langsung diharamkan Pak mabuk teh. Ada 4 ayat tahapan ketika Allah mengharamkan mabuk. Tapi kita tidak membahas mabuk itu. Nah, sakaratul maut itu akan kita hadapi dari sekarang. Makanya nanti sakaratul maut itu bakal mengigau Pak. Ya. Jadi yang tadinya kesadaran kita full, ketika datang sakaratul maut, Pak, emutan Bapak, waktu Bapak jumenang, kebiasaan Bapak itu akan hadir Pak dari sakaratul maut. Ya, dari sakaratul maut. Ada sebelumnya pikiran orang tua itu merisaukan tentang harta waris. Harta waris teh janten perdebatan anak-anak. Ketika sakaratul maut datang, cik eta si ate ulah ngabahas waris Bapak teh lieur gitu. Dina sakaratul maut ada. Makanya bagaimana sakaratul maut itu bisa terbimbing dengan zikir ku kebiasaan gitu. Ya. Makanya kebiasaan ini akan menjadi penentu kita nanti, ya, sakaratul maut itu badai kemana tah emutan orang, makanya dibimbing.
Tos dua apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Teruskan doana. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzina li bi dzikrihi. Cakap sakitu, Pak? Nah, itu sisi spiritual, sisi yang dimana kita tidak tahu. Kata Nabi itu lebih kepada sifat bisa jadi roda alaya ruhi, hal yang tidak kita tahu, wa'afani fisik orang, wa adzinali proses untuk kita bahwasanya rutinitas kita harus dengan zikir. Tilu sahur Nabi neraskan ketika bangun tidur, tuhnya ritual nasirnya bacaan hanya membaca sahur Nabi, Allahumma inni a'udzubika min dikid dunya wa diqi yaumil qiyamah. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu, min dikid dunya, dari kesukaran urusan dunia, wa diqi yaumil qiyamah, dan urusan kesukaran kesempitan hari kiamat. Ah gitu, Pak. Bangun tidur teh, Pak. Tas gitu teh can. Nah, sami we, Pak, begini. Kadang upami nuju sibuk temut pas SMA itu tuh tujuh tadi tuh ngaos eta. Ikuti, Pak. Allahumma inni a'udzubika. Oh, teruskan. Diulang. Nah, hafal? Nah, kadek lepat Bapak kesadaran tidak 100% diteraskan minal khubuthi wal khobais. Nah, teruskan min dikid dunya. Tilu kali. Dua. Tilu. Wadiqi yaumil qiyamah. Tilu. Wadiqi yaumi. Wadiqi yaumil qiyamah. Tilu. Nah, hijikan, Pak. Allahumma inni a'udzubika min dikid dunya wa diqi yaumil qiyamah. Gitu. Allahumma inni a'udzubika min dikid dunya wa diqi yaumil qiyamah. Ada tulis, Pak? Nah, jadi Bapak anu salah sama formatna akhlak, susu formatna. Jadi apapun kajian kitabna itu akan terbaca format kajian kumaha. Jadi format kajian Al-Azkar abdi moal teraskeun, Pak, teraskeun. Jadi harus ada hafalan. Bapak uih ti Masjid ka bumi kedah gaduh hafalan doa. Mohon margi doa nu tadi tilu ku urang bade dianggo. Ya, bade dianggo. Upami Bapak asal mah terus di kintunnya PDF nanya aya terus PDF Indonesia na aya PDF versi Indonesia ada 2 PDF nu Arab ada di kintun abdi nu Arabna ada di kintun PDF Arabna ge aya itu ya atanapi bade ngageuleuh kitabna sami sareng abdi mangga supados Bapak ada ikhtiar untuk mencatat ya. Ya tipsnya ya, Pak. Tips untuk belajar adalah satu, ilmu itu seperti hewan buas. Wal kitabatu qaiduhu. Maka hewan buas itu talian, Pak. Ya, dengan apa? Dengan tulisan. Nah, gitu. Jadi ini tips ti Nabi, sahur Nabi, ini bahasa yang tadi bahasa kata-kata mutiara, Pak. Tapi paling tidak begitu, Pak. Ilmu itu sok lepas, Pak. Ayeuna tilu doa nu tadi aman, Pak. Kayak coba 1 menit dari sekarang gitu ya keluar masjid. Cang-cang wae. Makanya jangan sampai berakhir di tulisan. Maka kuatkan lagi dengan hafalan.
Ya, dengan hafalan. Gitu. Terus ketika bangun tidur kata Nabi, kemudian dibaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama atana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dzikrihi. Allahumma inni a'udzubika min dzikid dunya wa diqi yaumil qiyamah. Pas bangun Pak, oleh emut non dedi Pak, langsung ke jamban nyandak air wudhu gitu. Nomor ya. Terus setelah itu sholat 2 rakaat. Sholatan Pak, syukur wudhu kan tak acana dana Pak Bu ya, syukur bahasa syukur wudhu ya tayat Nabi Pak, eta ulama penamaannya cek Nabi nama sholat gitu weh ya, sholat. Tos cek apa tos 535 eta uihan materi nu kamari ya, mudah-mudahan nyantol. Ayeuna lebet kana bab salajengna nu katilu, babna teh perkawis tentang bab membaca doa ketika memakai pakaian. Kaopat bab ketika membaca doa memakai pakaian baru, sendal. Kemudian nuka 5na bab mengucapkan ketika untuk teman kita melihat memakai pakaian baru. Kemudian yang keenam bab bagaimana kaifiat memakai baju dan sendal serta melepaskannya. Terus nuka 7 bab membacakan ketika melepaskan pakaian ketika selepas kegiatan untuk mandi ya. Jadi ngelepaskan baju ya, melepaskan pakaian kita untuk mandi dan untuk tidur. Jadi tidur teh khususkan bajunya. Nah, sakitu Pak anu bade didugikeun mudah-mudahan rengse. Satu acana Pak, abdi pengantar heula. Bagaimana pandangan Islam terkait pakaian dan sendal? Nah, taya bab tentang ieu nya, taya tentang bab peci. Taya tawar Nabi pakaiannya. Cik Pak, Bapak nanya ke Ibu, sejauh mana pandangan Islam terkait tentang pakaian? Dugikan ka diatur bab tentang pakaian teh. Pakaian sareng sendal. Sana sendal lah Pak. Bade bentukna sendal, bade bentukna sepatu, yang penting yang diinjek di kaki ya. Bagaimana pandangan Islam? Alas kaki. Ya, satu baju untuk aurat, pandangan di sana. Terus sopan, bersih, wangi, harum. Terus tidak berlebihan itu ya. Ayo tambahan Bu. Itu esensi ya, tutup aurat. Ada lagi? Ya, segitu pengantar pemahaman Bapak. Ternyata di pakaian pun akan membentuk karakter. Ya, akan membentuk karakter. Karakter akan dibentuk dari pakaian yang Bapak pakai. Ulang banyak, karakter itu akan terbentuk oleh pakaian yang Bapak pakai. Makanya pakaian pun kata Nabi selami abdi ngaos kitab ieu, ternyata Nabi itu tidak pernah memakai pakaian-pakaian yang lusuh. Nabi memakai pakaian-pakaian yang baru. Ya, yang baru, terutama dalam kegiatan sholat. Jadi bab tentang pakaian itu akan berpengaruh satu dari sisi psikologi fisik semangat. Kadang orang nganggo pakaian teh akan menimbulkan semangat atau tidak. Kedua, bab-bab tentang pakaian itu akan memberikan satu penilaian terhadap saudara kita atau ya betul ya, penilaian orang lain.
Ya, penilaian orang lain itu akan berpengaruh tentang hanya pakaian saja. Kemudian dengan corak, aya nama dukeun karupi-rupi Pak. Aya sablona ayana nu rada rame tangkorak. Ya, dukeun ka dibendarakeun. Itu kan? Bagaimana Bapak terkait tentang membaca gambar itu? Ada nggak? Gitu kan? Atau nanti Bapak ketika sholat menggunakan gambar-gambar, bahkan di belakang yang sholat itu kan memberikan persepsi, ya, untuk berimajinasi pikiran kita gitu, kepada yang lain. Nah, ternyata bab tentang pakaian, kenapa oleh Nabi diatur? Karena satu sisi ada bagian ibadah di situ. Ari diacuk ibadah ente? Ibadah Pak, ya, ibadah. Makanya kita baca hadisnya. Yang kedua, ari Bapak ngaos ari Bapak nganggo acuk ayat di doa teu? Bismillah golnya. Tiasana bismillah. Eta teh pas nganggo atau napi pas melepas? Ari ngalepas? Alhamdulillah. Yes. So, nah, ini Pak yang kita luput. Makanya Pak, kenapa kita di keluarga tidak mengajarkan kepada anak? Wede Pak, ya, kepada anak. Karena Bapak atau kita sendiri yang rutinitas hanya bab tentang remeh, memakai dan melepas pakaian, tidak ada ritual, ada berdoa kepada Allah. Makanya kenapa tidak lebih kepada zikir janten nganggo acuh bagian dari zikir gitu. Nah, zikir itu tidak disampaikan kepada anak-anak. Makanya Pak, ulah ngantosan pinter di madrasah di sekolah, ulah waka ngantosan didinya. Jadi yang pertama Bapak adalah rumah dulu anak kita. Apa data ya Pak? Itu Pak belum memakai ya Pak. Ya. Abdi salami ngajar ayana tos kurikulum tina fase A dugeun ka fase F. Fase A mah SD kelas 1 2, B 3 4, C 5 genep. Aya guru di dieu Pak? Aya Bapak guru? Saya no guru pasti nyambung ya. Kemudian D SMP, E kelas 10, F kelas 11 sareng kelas 12. Kurikulumna. Tina kurikulum eta, tina agama aya 5 anu dibahas Pak. Hiji Al-Qur'an, 2 akidah, 3 akhlak, 4 fikih, 5 sejarah. Itu Pak. Eta ge aya ketimbangan Pak. Ku abdi dikaji bab tentang Al-Qur'an yang seharusnya fase F itu abdi di tataran fase F SMA itu ada ketimbangan Pak. Barangkali nu sumping abdi teh teu tiasa ngaos Quran Pak. Makanya dalam sudah di fase F harus kembali ke fase A, mengenal huruf, hafalan surat-surat pendek. Itu timbang Pak. Timbang. Makanya tugas kita di rumah. Jadi bab-bab dukia mah di rumah Pak. Ya, di rumah. Makanya siapa yang harus pintar? Bapak dan ibu. Ya. Ibu-ibu madrasatul ula. Ya, bapak yang mensupport dana untuk menjadi guru di madrasatul ula gitu. Terus ya, fix Pak ya. Satu, forum ini mengembalikan kembali fungsi kita sebagai orang tua di rumah. Jadi tinggal Pak aktivitas. Abdi tiasa maca ini sifat kebiasaan apa yang timbul di rumah. Oh, ini di luar ini. Dicek di luar. Jadi ada kebiasaan lama di sekolah itu akan terbaca kebiasaannya ketika di rumah. Makanya di rumah teh cek Pak kebiasaan bangun, kebiasaan memakai baju, sendal. Kelihatan Pak. Cik tinggal si AA si teteh nganggo sendal kiri kanan. Kema dicek Pak. Kiri, aduh bisi orang teh istighfareun teu ngabing-bing urang kali perkawis nganggo sendal ku katuhula. Ya, ku katuhu heula. Ya ku kencawe terus. Bilih teu kadugikeun. Tah bab-bab nu kitu bakal ditaroskeun ka Allah teu, Pak?
ditaros Pak. Bab nu gitu ditaroskeun, bab hal-hal kecil remeh ditaroskeun. Jadi sudah sampai di mana didik teh gitu ya. Cik bab makanya kenapa ketika hari jawaban di yaumul kiamat itu sangat ditarosna sasarengan atau hiji-hiji Pak? Kalau hiji-hiji Pak dikawit Nabi Adam heula. Nabi Adam ge tos lami Pak. Ya, di Al-Qur'an bab-bab tentang ayat-ayat tentang Nabi Adam, banyak. Berarti Nabi Adam paling banyak ya. Terakhir orang mah alhamdulillah teh pang terakhirna kan? Orang mah pang terakhirna. Kenapa kita dilahirkan terakhir di zaman Nabi Muhammad? Orang mah ngenteng Pak. Dah itu ya. Itu dah contohnya ya. Sok ngabohong teh itu gitu kan. Nah, makanya pada dasarnya ada situasi rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat yang terakhir itu begitu. Tapi ada situasi yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan hal-hal nu kieu. Ya, hal-hal nu kieu. Makanya Bapak ditaros ku Allah cik Pak. Diajar ti mana eta ada nganggo acuk. Bapak bakal nyaros ti Nabi Adam teu? Di Nabi Muhammad. Orang awas Pak hadisna. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma yaqulu apa yang diucapkan idza apabila labisa memakai saubahu pakaian yustahabu disunahkan ayyakula membaca bismillah. Nah, haji disunahkan ketika memakai baju itu dengan bismillah. Hartosna atas dengan menyebut nama Allah. Teruskan Pak tafsiran Pak. Bismillah teh dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah kami memohon pertolongan. Ya. Kekuatan bismillah teh aya tina ba teh biauni. Ya, tina balaghah ba teh dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruskan Pak. Wa kadzalika dan demikian tustahabbu disunahkan at-tasmiyatu membaca tasmiyah teh basmalah. Jadi bismillahirrahmanirrahim teh penamaana tiasa basmalah tiasa tasmiyah. Jadi pilih ayat pertarosan apa yang dimaksud dengan bacaan tasmiyah. Nah gitu ya, bismillah. Answernya ayat tasbih, ayat takbir, ayat tahlil, ayat tahmid, ayat hauqalah, ayat istirja. Istirja non Pak? Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja itu menyumpun. Makanya kembalikan lagi kepada Allah. Fi jami'i pada setiap atau pada segala al-amal amal-amal. Ya, jadi setiap amal-amal Bapak diawitan ku bismillah, nyunkeun pertolongan bahwa kita tidak ada daya dan upaya. Hadisna Pak, wa rawaina dan telah meriwayatkan kepada kami fi kitabi pada kitab Ibnu Sunni an Abi Sa'idin Al-Khudri dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Wasmuhu nama Abu Sa'id Sa'du bin Malikin Ibni Sinan, namanya Sa'ad bin
bin Malik bin Sinan. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri teh nami aslina Sa'ad bin Malik bin Sinan. Nami nama sakedik Pak. Sa'ad Hunggul nami nama. Nah, Sa'ad Hunggul tapi disertakan nami bapak sareng aki gitu ya. Sa'ad bapana Malik, akina teh Sinan gitu. Makanya ini kenapa diajarkan begini? Urang ge sami Pak. Terkadang nami aki terus apal. Ya, nami aki Bapak apal? Apal. Ya, ya. Teruskan Pak. Annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah merahmati Nabi SAW dan keselamatan. Karena apabila labisa memakai sauban pakaian, komison baju, komison teh jadi gamis bahasa orang ya, jadi gamis teh asal nama tina bahasa komis ya, aya komis, aya khomis jadi bahasa orang jadi kamis ya, khomis teh 5, khomsun 5. Hari kelima jadi Kamis. Teruskan auridain, punten auridaan, au imamat, surban. Nah, bapak mata yang nganggo surbannya. Oh bapak hiji. Ya, ada yang nganggo surban? Dua, saya. Nah, surban teh biasa nu dianggo ku Nabi. Nabi sok nganggo surban. Yaqulu mengucapkan. Nah, iya Pak, makanya Bapak ngawas nganggo acuk teh di doaan. Ieu doana. Allahumma, ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu min khairihi dari kebaikannya. Nah, kebaikan acuk, pakaian, nah ini tadi teh kain surban nu kurang dianggo. Wa bumi peci ya. Terus wa khairima dan kebaikan ma huwa lahu apa yang untuknya dijadikan. Wa a'udzubika dan aku berlindung kepadamu min syarrihi dari keburukannya, wasyarrima dan dari keburukan apa yang huwalahu untuknya dijadikan. Jantan acuk teh ternyata aya keburukan, aya kebaikana. Makanya nyuhunkeun upami bab tentang upami dina Al-Qur'an atau dina hadis, ketika ada kata as'aluka ada kebaikan. Kedua, upami ada kata a'udzubika berarti di situ ada keburukan. Berarti pakaian itu ada kebaikan dan keburukan. Doa nu tadinya doa ieu ke Sabtu katilu deui. Ya, Sabtu katilu ke urang apalkeun. Tadi kan terus ngapalkeun bab doa bangun tidur ya. Eta dianggo Pak. Nyata dianggo. Ieu ge kedah dianggo apa yang kita pakai anggo dengan baca dengan doa ini ya, Allahumma inni as'aluka khairihi wa syarrima ulang, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Kurang kalimat terus diapalkeun biasa nama. Tos Pak, terasin Pak. Aya daun sanes sahur Nabi ya. Wa rawaina dan telah meriwayatkan kepada kami fihi padanya an Mu'adz dari Mu'adz Anasin bin Anas radhiyallahu anhu an Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda
bisa memakai sauban, pakaian, faqala, maka mengucapkan alhamdu, segala puji, lillahi, milik Allah, alladzi, yang kasani, memakaikan kepadaku, hadza tsauba, pakaian ini, wa razaqanihi, dan telah merizkikan kepadaku pakaian ini, min ghairi haulin, tanpa daya, minni, dari saya, wala quwwatin, dan tidak ada kekuatan. Ghafarallahu, maka Allah mengampuni, lahu, kepadanya, ma taqaddama, dari yang telah lalu, min dzambihi, dosa. Ku memakai pakaian, kemudian dengan doa, ternyata bagian bisa menghapus dosa. Ya. Jadi sanes salat wae nu tiasa ngapus dosa, nganggo acu tiasa ngapus dosa. Mata qaddama min dzambih, berarti dosa yang sebelumnya. Ya. Mata qaddama min dzambih, biasa dosa anu sasih kamari, tahun kamari, 5 tahun kamari gitu ya. Dengan doa ini terhapuskan. Tidak terhapuskan bahasana, ghafaro berarti diampuni, catatan masih aya. Gitu ya. Jadi kata ghafaro catatan masih aya. Ya, mung ku Allah teh dipasihan dengan bahasa pemerintah ayeuna diabolisi gitu. Ya, dihapus. Jadi catatannya aya keneh gitu, tapi diampuni. Dua tah, Pak. Ya. Dua doana teh alhamdulillahilladzi kasani hadza tsaub wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Sakitu doana. Teraskeun, Pak. Anu ieu mah abdi rada lompatnya. Terus bade saya tabu genep ya. 4 menit deui. Engke Sabtu payun orang lebat karena doa ketika keluar dari rumah. Nah, orang cepatlah, Pak. Bab tentang apa yang dibaca ketika memakai pakaian baru dan sendal atau yang menyerupai dengan sendal. Disunahkan mengucapkan ketika memakai kedua kaki, ya, pada bab sebelumnya. Qaddamna, yang telah lalu, ya. Jadi qaddama itu diartikan qaddama artinya lah kaki, Pak. Ada diartikan qaddama itu sesuatu yang lalu, ya. Makanya ada dalam satu hadis, tidaklah seorang hamba itu ditanya di yaumil kiamat, ya, apa yang telah ia lakukan, bahasana qaddama. Apa yang telah ia lakukan, bahasanya qaddama. Jadi qaddama itu, kaki itu sesuatu perkara yang kita lakukan di awal. Makanya kaki kita di Quran surat Yasin, ya, itu kalimat apa? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, tuh, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka kaki ini akan bersaksi. Nah, kedua, kenapa tujuan ngaji kita lebih ke rutinitas? Karena surat Yasin, surah Allah, dan mulut bapak teh sedang abdi sadayana, ya, lama itu bakal dikunci. Itu. Jadi nu bakal nyarios saha, Pak? Ieu we sampean urang nu bakal nyarios. Makana sampean ieu anu dibungkus ku pakaian, ku urang didoaan heula, ya, adab doanya. Biar nanti kaki ini bersaksi, dulu saya bersaksi kaki saya ketika memakai pakaian itu dengan doa. Beres, Pak. Checklist kalau teh lulus. Jadi tidak ada pertanyaan jika ada suatu aktivitas kegiatan tubuh kita yang tidak disertai dengan nama Allah, akan menjadi susah nanti, Pak. Banyak pertanyaan. Ya, banyak pertanyaan ti Allah. Diriwayatkan kepada kami dari Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan Rasulullah SAW apabila jika memakai pakaian baru yang beliau sebut dengan nama surah
gamis atau baju, beliau mengatakan alhamdulillahumma lakal hamdu akasautihi. Ya Allah, kepada pujian Engkaulah yang telah memakaikan pakaian kepadaku. Jadi pada dasarnya kita memakai pakaian itu diberikan hakikatnya dari Allah. Makanya Pak, pakaian mana ayeuna Bapak di masjid ka bumi ya, engke Bapak harus tahu Pak, nanti masuk ke rumah ada doanya. Ya, dari luar ke bumi teh aya doana, bisi disertai dengan setan, Pak. Ya, setiap hari, setiap malam setan itu menyertai kita. Kenapa? Nanti di bab tentang doa, kata setan ketika seseorang masuk rumah tidak dengan zikir, cek setan teh kieu, Pak. Teman-teman, hari ini kita akan mendapatkan suatu penginapan yang sangat istimewa. Gitu. Kenapa? Karena kita tidak memulai dengan zikir. Ketika seseorang ketika masuk rumah dengan zikir, cek setan teh, hapunten dinten ayeuna mah teu aya penginapan. Gitu. Itu Pak, begitu dengan makan. Ya, kata setan makan disertai dengan setan itu ketika seseorang tidak menyebut dengan zikir, dengan doa. Cek setan lamun aya seseorang, jika ada seseorang yang ketika makan tidak dengan doa, cek setan teh hari ini kita mendapatkan santapan lezat. Jadi sertai jeung setan. Ya, kemudian jika berzikir hari ini tidak ada makanan. Eta hadisna ya, Pak. Kayak mudah-mudahan ka pajengkeun hadisna. Kemudian lalu ka huwa khairu suni alahu udzubika min syarri wa rima suni alahu. Dan aku kepadamu kebaikan dan kebaikan apa yang telah dijadikan, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan dan keburukan yang dibuatnya. Jadi terkadang kita keburukan itu tidak tahu karena dari hal-hal yang kita pakai. Makanya hal-hal yang kita pakai usahakan dengan doa. Taya hadis 35, hadisna kaopat sahih. Terus, dan telah diriwayatkan kepada kami dari kitab At-Tirmizi dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memakai pakaian baru lalu ia mengatakan berdoa, alhamdulillahilladzi kasani ma'wari, segala puji bagi Allah yang telah memakaikan kepadaku ma'wari, dari sesuatu yang telanjang, bihi aurati, dari auratku, wa atajammalu, dan sudah mengindahkan pada kehidupanku. Kemudian tsumma ada imah hadisna dhaifah. Lajeng Pak nu dhaif kubri tadi awasnya Bapak awas di rumah saja. Bab tentang berdoa ketika teman kita memakai pakaian baru. Telah diriwayatkan kepada kami pada Sahih Bukhari dari Ummu Khalid radhiyallahu anha qalat berkata, Utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah kepadaku suatu pakaian, khomisotun sauda, gamis yang hitam. Barang siapa yang memakaikan dan pantas memakainya, siapa yang pantas memakaikan baju ini? Kemudian sahabat itu diam, kemudian panggilkan untukku Ummu Khalid. Jadi Nabi gaduh acuk, cik ieu sanes acuk gitu ya, cik Nabi teh. Sahabat teh diam Pak semuanya. Maka Nabi tolong panggil Ummu Khalid, ya, Ummu Khalid. Berarti Ummu Khalid berarti ieu istri, ya, Ummu Khalid. Kemudian dihadirkanlah Ummu Khalid, cek saur Nabi ka Ummu Khalid, ieu anggo dugikeun ka lusuh, ya, cek Nabi teh gitu. Jadi Nabi di hadis ini punya baju, jadi Bapak uih ka bumi, ya, ti bumi teh buka lemari Pak, acuk nu mana anu teu acan pernah dianggo salat. Upami aya teu acan dianggo salat, nah diniatkan untuk dipakai dan untuk dipakai untuk salat. Jika tidak, ya, paling tidak selamatkan Pak, acuk Bapak teh pasikeun ka sanes gitu. Ayat dilakukan oleh Nabi begitu. Terus bab tentang bagaimana kaifiat memakai baju dan sendal dan bagaimana melepaskannya. Disunnahkan memulai
pada memakai baju, sendal dan celana itu bil yamini ma kumaihi, dimulai dengan menggunakan tangan kanan dan dimulai dengan sesuatu yang kanan, baik kaki ataupun tangan, dan melepaskan dengan yang kiri setelah yang kanan. Begitu juga bercelak, ayam bercelak Pak, ibu-ibu biasanya. Kemudian siwak, ya, siwak itu sikat gigi, ya. Kemudian wataklim, motong kuku, ya, wataklim azfar. Kemudian waqasu syarib, kemudian ya, pangkas rambut. Nah, kayak pangkas rambut nyuhun kan Pak, ke pangkas rambut mang numpalih kanan heula gitu. Ya. Kemudian mencabut bulu di ketiak, ya. Kemudian potong rambut. Nah, kemudian Nabi SAW juga masuk masjid, kemudian keluar dari jamban dan wudhu, kemudian mandi, makan, minum, kemudian berjabat tangan, mengusap batu, ya. Ini tilamil hajar aswadi, berarti ini keadaan Nabi bersuci dengan batu. Kemudian menerima sesuatu yang baik orang lain, ya, dan yang lainnya itu dilakukan dengan yang kanan. Hadis kitab Sahih Bukhari dari Abu Husain dari kitab Muslim, Bukhari Muslim, keadaan Nabi SAW menyukai sesuatu yang mendahulukan dengan tangan kanan dan siram kemudian sendal. Jadi Nabi dengan sesuatu yang kanan. Terus ya hadis nate, ya doa nate. Nah, kemudian hadis dari Abu Hurairah dari Rasulullah, apabila engkau mengenakan atau wudu maka mulailah dengan yang kanan. Terakhir, bab tentang membaca melepaskan pakaian ketika akan mandi atau akan tidur atau jenisnya. Nah, iya mah hadisnya penting Pak. Warawaina, dan telah meriwayatkan kepada kami fi kitab sini dari kitab Ibnu Sunni dari Anas bin Malik radhiyallahu an qala berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah nih, sitru ma baina a'yunil jinni, penutup di antara mata-mata jin, wa aurati bani Adam, dan aurat bani Adam, ayyakula, hendaklah ia mengatakan seseorang al-muslim, seorang muslim, idza arada, apabila ia hendak, ayat roha, membuka thiyabahu, pakaiannya, dengan membaca, ikuti Pak, bismillahi, dengan menyebut nama Allah, alladzi, yang la ilaha, tidak ada Tuhan, illa huwa, kecuali dia. Jadi lepas acuk itu teh ditinggal ku jin. Kumaha cara nutupna? Diaoskeun awasan bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Gitu. Hafal Pak? Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Gitu. Jadi ulah bismillah unggul ya. Ditambahin alladzi la ilaha illa huwa. Oh, sakitu Pak. Oh, langkung 7 menit hapunten. Rengse bab tentang memakai melepas pakaian dan sendal. Sakitu nu pikahatur setacan ditutup bilih aya pertarosan. Tadi Pak, enggak mengemutan tentang keemutan ada yang disampaikan bahwa orang-orang berpakaian, tapi kamu tidak dijawai Pak. Kalau Jawa tapi kaitannya kok sekarang alhamdulillah ketemu istilah ada filosofi Jawa, mungkin Pak Sugeng tahu, ajineng seliro jalanan soko busono. Jadi harga diri seseorang itu dihargai dan dinilai dari cara berpakaian. Tepat sekali tadi yang disampaikan, harus bisa sarang anu dijugikan busaku arti. Wah, insyaallah. Haji dan Kiro jalan agama, orang yang dihargai itu dari penampilan pertama.
Penampilan pertama. Dan cara berpakaian yang bagus. Dan baru ketemu gitu. Ya, alhamdulillah. Abdi kantos kuliah di Arianti, Pak. Arianti Jalan Pajajaran, Pasar Kaliki. Abdi teh harita kursus MC, Pak. Kursus public speaking. Di situ ada bab tentang etika etiket. Salah satunya memakai baju. Bab tentang naon itu teh meja teh menghidangkan makanan di meja. Nah, itu juga ada. Ternyata di pelatihan itu juga menyertakan itu, Pak. Jadi bab-bab tentang pakaian itu sudah ditarik pada ranah-ranah resmi. Makanya bagaimana kan di dalam ranah-ranah resmi ada protokolernya. Protokoler teh abdi kantos di Cimahi menghadirkan wali kota menuju Pak Itok, Pak. Oh, menuju Pak Itok, ya. Itu ditaros, Pak. Siapa panitianya? Saya, Pak. Mana rononnya? Tarusin. Pakai bajunya apa panitia? Waduh. Jadi memang sudah resmi. Makanya kenapa Nabi berpakaian saja diatur? Karena di ranah-ranah manusia sifatnya formal itu sudah masuk pada penataan. Makanya benar, Pak. Ayo deh, Bapak. Lah? Pakaian harus tiga bagus. Kalau Abi keseharian Tuh. Ah, betul masalah. definisi pakaian bersih ya. Nah, itu baju mungkin ya. Ya, kerja. Pakaian yang baik di dalam bergaul. Artinya mau bersih kan Ya. orang menghargai di pertemuan seperti kan bisa membersihkan. Ya. Jadi coba belajar menghargai diri sendiri dengan cara berpakaian. Sehingga di situ dimunculkan aji neng celiro. Aji neng celiro. Aduh, apa? Harga diri seseorang itu ditentukan oleh cara berpakaian. Itu kesan pertama. Ya, bab tentang baju ya. Bagaimana dengan pekerjaan montir, Pak? Abdi kantos di montir, Pak. Di Raka. Tahun 2007 di Raja Wali dugikan ka geger Kalong Hilir, hanapan Agim. Jadi acu kerja memang lusuh, ya. Ente waktu salat Pak di gentos we. Jadi dalam ranah-ranah kerja kan ada baju khusus ya. Baju-baju khusus. Jadi ini baju-baju yang dipakai ketika kerja, baju-baju ketika bergaul kan bentennya. Benten. Mangga itu mah. Dalam ranah kerja tidak ada satu kerja harus baik sesuai dengan kapasitas wilayah kerjanya. Oh enggak, Pak. Enggak. Insyaallah. Ya saya jadi. Mangga. Tapi nyimpang ya, Bang. Oh, mangga. Makanya. Yes. Tadi berkaitan tentang bagaimana kematian dengan kebiasaan orang. Kan misalkan 30% yang sudah ditempat di rumah, kadang-kadang 70% itu dalam lingkungan, aktivitas lingkungan yang mencampuri orang. Ada fenomena orang sehingga disebutkan mengikuti gaya ibadah orang lain, agama lain. Katakan itu tidak boleh menghina yang dilakukan agama lain seperti tanggal 25 Desember. Nah, sementara orang Islam melakukan hal yang sama. Apakah tasabuh ini termasuk perbuatan syirik atau amalan yang berdosa biasa saja? Ya, baik. Satu, makanya sifatnya adalah kehati-hatian. Kehati-hatiannya bentuknya ini, Pak. Kita baca lagi. Mana suatu adab perilaku yang diajarkan Nabi. Jadi khawatir kebiasaan, betul tadi, kebiasaan kita lebih didominasi oleh lingkungan luar. Cara berbicara, cara berkata, bahkan perayaan. Di Baladewa itu aya komplek namanya Istana Regensi. Istana Regensi di situ ada satu komplek pelatihan pastor, ya.
sekolah basur. Itu ke anak-anak dengan embel-embelnya sekolah bola gratis. Tetapi ada situasi ritual mereka mengajak anak-anak ini untuk survei jalan-jalan ke gereja, gitu, ke gereja. Makanya kemungkinan mereka akan terbujuk mungkin dari rumahnya, itu hal biasa saja. Kedua, kemungkinan juga tidak dibahas berkaitan tentang kita. Ada ranah-ranah yang satu ritual ini bukan ritual muslim, ini ritual non muslim. Yang kedua, kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya hal-hal yang seperti tadi ya tolong disikapi dengan bijak secara kenegaraan. Tidak boleh membuli, tidak boleh mencaci, dan paling tidak ada toleransi di sana. Makanya hal-hal yang seperti tadi akan menjadi suatu permasalahan yang berat jika dilakukan dengan sadar dan dengan ilmu bahwa yang menyerupai kegiatan-kegiatan non muslim itu masuk kepada hal-hal yang syirik, ya, hal-hal yang syirik. Makanya tergantung Pak, nanti menyerupainya wilayahnya wilayah muamalah atau wilayah ibadah. Makanya kalau wilayah ibadah jika tadi baru teh kunjungan ke gereja itu wilayah ibadah terus tekengeng. Tetapi kalau murangkali itu diajak untuk sekolah bola, muamalah, itu boleh. Nah, itu boleh. Makanya dilihat dulu hal-hal tanggal 25 Desember mah tos jelas. Ya, sudah jelas. Itu sudah masuk ke dalam ranah ibadah. Itu Pak Pinten. Ranah. Cekap hatur nuhun Bapak para Ibu sadayana. Terus di akhir pengajian ini tambahkan semangat kita kanggo belajar nembe bab 7 banyak nembe bab 7 nembe bab 7 orang bab tentang hiji ngaberesan heula bab tentang kahiji tidur. Terus beres ya banyak beres. Kedua bab nganggo acuk atos lajeng ketika ya satu doa jika dicukupkan dibereskan urusan dengan bacaan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ini keren bacaannya Pak. Eta penginten tiasa kabeh hatur nuhun tadi anu tos naroskeun, mudah-mudahan tidak tidak puas, terus memperbaiki diri. Yang terakhir, yuk kita sama-sama ya persiapkan bahwa kita sedang memperbaiki untuk kehidupan selanjutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.